Assalamualaikum Pak Muzaki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Faisal? Wah maaf ini mengganggu waktu ini panjenengan ini. Pak Faisal masih apa ini? Istirahat atau sedang ngajar atau jam kosong? Ya saya ini habis selesai tes ini di tempat saya ini selesai tadi ulangan harian seperti itu sudah selesai ini saya sudah longgar waktunya makanya saya pengen ngobrol-ngobrol nih sama jenengan Pak. Oh gitu. Monggo Pak, silakan untuk yang mau disampaikan atau yang didiskusikan dengan saya tentang apa. Kemudian nanti tujuan dari diskusi kita ini ya siang ini itu apa gitu Pak. Ya. Monggo Pak, terima kasih Pak. Ya, baik Pak Muzaki. Jadi gini Pak, saya mau menceritakan beberapa hal terkait dengan jadi murid saya itu sering tidak ada waktu pelajaran saya. Jadi bisa dibilang bolos seperti itu Pak Muzaki. Oh gitu. Nggih. Ya, terima kasih Pak Faisal. Pak Faisal sudah menunjuk saya, mempercayakan saya untuk diajak diskusi. Yang pertama ingin saya sampaikan, insya Allah saya akan menjaga kerahasiaan permasalahan yang sedang dialami siswa jenengan atau saat KBM jenengan, Ya, proses pembelajaran jenengan. Dan mudah-mudahan dari diskusi ini kita temukan solusi-solusi terbaik yang bisa kita jalankan nanti untuk memecahkan permasalahan yang sedang Bapak jalani. Oke. ya, Kemudian ini Pak, tadi masalah Bapak kan terkait dengan siswa yang bolos. Nah, ya, yang ingin saya tanyakan Pak, eh, siswa tersebut itu intensitas keseringan bolosnya itu pada saat jam pelajaran Bapak saja atau mungkin ada di guru lain yang sama bolos gitu Pak, ingin saya tanyakan. ya. Jadi seperti ini Pak. Jadi pada awalnya saya berpikiran bahwa anak tersebut itu membolos hanya jam pelajaran saya. Kebetulan saya mengajar olahraga. Jadi bayangan saya adalah anak apakah trauma dengan pelajaran olahraga, takut pelajaran olahraga atau apa, awalnya seperti itu. Tetapi ketika saya mendengar beberapa teman guru di kantor bercerita juga ternyata anak X tersebut itu juga membolos di jam-jam pelajaran yang lain seperti itu. Tetapi awalnya ada. Kalau memang dia dari jam pertama itu memang tidak berangkat sekalian, mungkin malah anak itu sakit atau anak itu memang ada kepentingan izin keluarga atau apa. Nah, yang jadi masalah itu keseringan anak itu jam pertama itu ada, jam kedua ada, nanti jam ketiga, empat sampai selesai nggak ada. Atau bahkan dibalik, jam pertama itu nggak ada, kedua nggak ada, nanti jam ketiga, empat malah ada seperti itu. Jadi itu berarti kategorinya anak tersebut adalah anak yang membolos seperti itu, bukan karena tidak berangkat dari awal izin atau sakit dan lain sebagainya. Jadi memang murni anak-anak itu membolos seperti itu Pak Muzaki. Dan di pelajaran yang lain juga ternyata sama, anak itu beberapa jam pelajaran itu tidak masuk kelas seperti itu. Oke, jadi yang pertama kita gali itu tentang identifikasi permasalahan Bapak yang sedang dibahas hari ini ya. Nah, kemudian Pak, yang Ya, ingin saya tanyakan berikutnya. Jadi apa kedekatan Bapak ya dengan siswa tersebut? Apa sebatas sebagai guru dan murid saja atau wali murid atau ada eh, keluarga atau tetangga desa dan seterusnya gitu Pak. Bisa mungkin ceritakan? ya, ya. Kalau saya dengan murid sih memang hanya antara guru mapel dan murid seperti itu. Karena kebetulan saya bukan wali kelas, bukan tetangga, bukan dekat dengan anak itu. Ya biasalah wajar seperti umumnya. Hanya guru mapel dengan murid seperti itu. Tidak ada hubungan kedekatan istimewa lainnya seperti itu Pak Muzaki. Oh gitu. Oke. Kemudian Pak, eh, siswa tersebut bolos itu pada saat pelajaran teorinya Bapak saja atau pada saat praktek pun juga anak kadang bolos itu Pak. Ya, jadi anak tersebut tidak melulu saat teori, tetapi memang
di pelajaran saya itu juga praktek yang bolos, teori yang bolos, kemudian di pelajaran yang lain juga bolos. Jadi dia itu intensitas bolosnya bisa dibilang sering. Tidak hanya mapel saya, ternyata ketika saya cari informasi di mapel yang lain juga demikian. Jadi memang anak itu sering membolos seperti itu, Pak Muzaki. Oh gitu. Oke, oke, oke. Ya, Berarti kalau Bapak sudah tahu ini permasalahan dari anak tersebut, kira-kira ini Pak, dari ya, tadi anak sering bolos selain di pelajaran Bapak juga, itu identifikasi pertama Bapak penyebab anak tersebut melakukan itu gara-gara apa itu Pak? Penyebabnya apa? Yang Bapak nah, pernah dalami? baik Pak Muzaki. Ya, sementara ini saya memang belum menanyai anaknya. Hmm, Saya memang belum ketemu anaknya. iya, Tetapi saya sempat mencari informasi dari beberapa guru yang pernah melakukan hal sama, maksudnya dia membolos di jam pelajarannya. Itu saya tanya itu katanya rata-rata itu dia begadang sehingga dia merasa kelelahan, ngantuk dan lain sebagainya. Tapi akhirnya dia cenderungan membolos gitu karena gara-gara dia itu sering begadang malam seperti itu Pak Muzaki. hmm, hmm, hmm. Oh, jadi sering begadang malam ya. Jadi permasalahannya Ya, seperti itu yang kemudian dia bolos pada saat jam pelajaran. Lah, Bapak pernah ya, tanya nggak, bolosnya dia itu setelah bolos itu kan dia tidak di kelas ini. Lah, dia posisi selama ya. bolos itu ada di mana gitu? Pernah tanya nggak? Ya, kalau beberapa guru itu pernah menanyakan katanya dia ya pulang tidur. Jadi Hmm, dia membolos dari sekolah, hmm, kemudian dia ikut misalkan jam 1 2, kemudian setelah itu dia pulang, setelah itu katanya dia ya tidur di rumah gitu, dia bilangnya di rumah. hmm, Tetapi ya itu kan hanya beberapa dari sumber guru yang ya. tentunya saya belum tahu langsung dari anaknya. Nah, rencananya besok kan ada pelajaran saya nih. Kalau memang dia itu belum masuk juga dan saya berencana setelah saya panggil, nanti rencananya saya panggil anak tersebut. Saya rencananya hanya manggil 4 mata sementara. Saya karena identifikasi awal saya adalah saya inginnya berbicara langsung 4 mata karena saya takutnya kalau itu saya perlakukan di depan kelas atau ada guru lain atau ada teman yang lain itu nanti membuat ceritanya tidak valid, takutnya dia tidak terbuka semuanya karena saya sebetulnya punya feeling atau saya curiga bahwa tidak hanya anak tersebut itu membolos gara-gara capek atau lelah saat dia main game atau begadang, tetapi saya yakin sepenuhnya bahwa anak tersebut itu pasti ada faktor X yang lain, entah itu Hmm, faktor keluarga atau entah itu karena mungkin terkait dengan uang saku atau ekonomi dan lain sebagainya. Nah, maka dari itu hmm. rencana saya adalah besok saya akan memanggil secara 4 mata dan durasi waktunya adalah saya kasih waktu 1 minggu. Jikalau setelah pemanggilan itu 1 minggu kok anak tersebut tidak ada perubahan, maka saya berencana untuk memanggil orang tuanya untuk datang ke sekolahan seperti itu, Pak Muzaki. Wah, luar biasa ini. Jadi Bapak sudah Iya, punya rencana aksi untuk mengundang siswa tersebut dengan 4 mata, ya, kemudian akan lebih lanjut penyebab dia bolos, kemudian tadi diidentifikasi ternyata apa begadang sampai larut malam. Kemudian ya, kalau nanti begadang sampai malam itu mungkin bisa saya titip pesan kira-kira yang ingin saya tanyakan lagi. Begadang malamnya itu nanti bisa ditanyakan penyebabnya apa, bisa juga selain oh game iya, ada lain gitu, nggih. Nah, iya, itu iya, kemudian rencana aksi Bapak tadi menyampaikan ingin mengundang orang tua jika memang apa diperlukan, nggih. iya, Kemudian nanti pada saat penanganan siswa tersebut, Pak, eh, iya, kira-kira iya. siapa saja itu Pak yang akan dilibatkan selain Bapak sebagai guru pengajar itu kemudian tadi kan mengundang wali siswa ya. Nah, itu siapa saja yang akan terlibat Pak? Oke. Ya, baik Pak Muzaki. Rencana saya itu besok
saya akan yang pertama yang akan saya lakukan sebetulnya saya berkonsultasi dengan wali kelas dulu. Dengan wali kelas, saya akan izin dengan wali kelas bahwa atas nama anak X akan saya panggil karena pelajaran saya sering bolos seperti itu, sering tidak ikut pelajaran saya. Nah, dari situ secara tidak langsung kan wali kelas sudah tahu kalau saya melakukan panggilan. Jikalau nanti setelah saya panggil dan 1 minggu tidak ada perubahan, rencananya saya akan manggil orang tua bersama BK dengan konseling, guru BK, kemudian juga wali kelas saya akan, karena bagaimanapun juga wali kelas itu kan memiliki peranan penting terhadap anak didiknya di sekolahan tersebut. Seperti itu Pak Muzaki. Oke, luar biasa Bapak. Rencana aksi Bapak ini sudah matang. Ini pingin tahu lagi nih Pak, kira-kira ini tolak ukur atau nanti mengantisipasi gangguan-gangguan misalkan anak itu mengulang lagi bolosnya, atau mungkin pada saat nanti dipanggil Bapak tidak hadir, tidak datang, tidak ditemui, itu cara mengatasinya bagaimana itu Pak? Ya, baik Pak Muzaki, ada beberapa hal yang akan saya nantinya lakukan. Yang pertama adalah ketika memang anak itu besok tidak masuk pelajaran saya, maka saya akan menelpon atau saya WhatsApp dulu, kemudian saya telepon, saya temui, saya janjian, istilahnya gitu. Kalau memang besok itu anak tersebut tetap tidak memenuhi panggilan saya, maka saya akan langsung berkonsultasi dengan BK untuk segera memanggil orang tua saja. Tetapi biasanya saya melihat beberapa karakter anak-anak di sini sih, insya Allah biasanya ketika saya panggil itu biasanya mereka dengan senang hati. Kemudian akan saya panggil, kemudian akan saya tanyai sebenarnya faktor-faktor apa yang menyebabkan anak tersebut membolos, anak tersebut tidak masuk kelas dan lain sebagainya, tidak pelajaran saya dan lain sebagainya. Itu faktor-faktor apa saja akan saya gali lebih dalam, karena ketika saya mengetahui masalah-masalah yang ada terkait dengan apa yang menyebabkan dia tidak masuk kelas atau membolos, itu akhirnya bisa memberikan solusi pada anak tersebut nantinya apa yang harus saya lakukan seperti itu. Harus faktor X-nya apa gitu, seperti itu Pak Muzaki nanti. Sip, luar biasa. Kemudian ini Pak, tadi kan uraian rencana aksi sudah detail sekali ya dijelaskan. Mudah-mudahan itu bisa terlaksana bagus, terlaksana dengan baik, sesuai dengan yang direncanakan. Nah, ini yang ingin saya tanyakan nih Pak. Tolak ukur keberhasilan dari rencana aksi Bapak untuk penanganan masalah ini apa ini? Bapak menyatakan bahwa saya sudah berhasil, itu tolak ukurnya apa itu Pak? Mohon dijelaskan. Ya, jadi ketika anak tersebut itu sudah setelah saya panggil, kemudian 1 minggu anak itu sudah tidak membolos lagi, sudah tidak ikut pelajaran dan ikut pelajaran guru yang lain, itu berarti saya tidak akan melanjutkan ke pemanggilan orang tua, karena saya melihat ada perubahan yang signifikan. Tetapi kalau nantinya memang 1 minggu itu tolak ukurnya 1 minggu kok anak itu tetap tidak masuk atau ada bolong-bolongnya 1-2 kali, saya rencananya tetap panggil orang tua, karena secara tidak langsung saya ingin memberikan pelajaran kepada anak bahwa sekolah itu punya aturan, punya tata tertib, sehingga berlaku sama. Jadi tidak melihat pandang bulu siapapun, baik anak pejabat, baik anak kalangan menengah ke bawah pun, semua akan mendapat perlakuan yang sama, sehingga anak akan mengerti bahwa di dunia pendidikan ini, bahwa pendidikan itu semuanya adil, sama rata, tidak melihat status sosial dan lain sebagainya. Seperti itu Pak Muzaki. Luar biasa. Pak, setuju. Mantap. Semoga terlaksana dengan baik Pak. Keberhasilannya seperti itu. Baik, Pak Muzaki. Ini Pak, tanggung jawab ya berkaitan dengan tanggung jawab hasil diskusi kita ini Pak. Saya sebagai teman yang diajak diskusi siang hari ini terkait dengan permasalahan, saya tetap jaga konsisten yang tadi di awal saya sampaikan. Saya akan jaga sama siswa tersebut, dan permasalahan yang sedang Bapak alami semoga ini berhasil dengan tadi rencana aksi yang Bapak sampaikan. Ini Pak, yang Bapak harapkan dari atau selesainya kita diskusi ini apa ini? Tindak lanjut dari sesi diskusi ini kita apa ini? Tindak lanjut Bapak?
ini yang pertama saya ucapkan terima kasih Pak Muzaki meluangkan waktu sehingga saya tetap ini untuk bertindak besok eksekusi apa yang itu insya Allah dengan kita ngobrol seperti ini itu menjadikan saya lebih mantap untuk yang pertama memanggil anak, kemudian kedua itu menggali sebetulnya sebab masalah dihadapi anak sehingga anak itu tidak membolos, kemudian memberikan keyakinan kelas, kesepakatan kelas dan lain sebagainya. Kalau memang itu tetap belum bisa berlaksana dengan baik, maka jalur terakhir adalah memanggil orang tua sehingga orang tua itu akan tahu sebetulnya anak itu juga berangkat tidak dari rumah, jangan-jangan dari rumah itu mereka berangkat tetapi ternyata dia tidak sampai sekolahan atau sebaliknya seperti itu, sehingga nantinya kita akan komunikasi dengan orang tua untuk bagaimana mencari solusi yang terbaik, tidak lain tidak bukan karena itu juga untuk kemajuan anak didik kami dan anak didik dari wali murid tersebut. Seperti itu Pak Muzaki. Oke, terima kasih Pak Faisal. Yeah. Oke, seperti itu. Oke. Ya. Monggo, ada yang disampaikan lagi? Cakap Pak Muzaki, terima kasih atas waktunya, 15 menit sesuai kemarin saya telepon, ini waktunya sudah cukup, terima kasih, mohon maaf sudah mengganggu waktunya, insya Allah akan saya laksanakan besok dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Pak Muzaki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.